Nah, teman-teman pelajar dan mahasiswa dimanapun teman-teman berada, kalau tadi kita sudah tahu lengkap sekali mengenai asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa teman-teman juga udah tahu. Terus teman-teman juga baru saja mendengar dari Bu Alvin langsung ya terkait dengan klaim itu seperti apa sih? Nah, dokumennya seperti apa sih? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Alvin secara lengkap. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa asuransi memiliki jenis-jenis produk yang sangat beragam ya, yang mungkin teman-teman juga ingin sekali mengetahui. Nah, untuk salah satunya yang saat ini sedang marak ya di luar sana untuk produk-produk asuransi jiwa sendiri, kita ada di asuransi jiwa sendiri ada produk yaitu adalah yang ada investasinya atau adalah unit link. Nah, seperti apa cara kerja unit link untuk asuransi jiwa dengan memiliki manfaat investasi? Langsung saja kita persilahkan Ibu Sisilianina. Silakan Ibu. Semangat pagi Firman. Bapak Ibu, teman-teman, saya mohon maaf. Saya akan sebelum masuk dan menjawab pertanyaannya Firman, saya mau cerita dulu bahwa dalam hidup yang namanya ketidakpastian itu selalu pasti adanya. Halo, salam dari Jogja. Kenapa saya buru-buru dan baru memunculkan wajah saya? Anak saya sehat walafiat, tiba-tiba sakit teman-teman sekalian. Anak saya usia 23 tahun, lebih tua dari kalian, jangan-jangan ya. Dan dia langsung benar-benar tepar dan harus masuk rumah sakit. Seperti itu. Untungnya ada asuransi. Karena kalau nggak ada asuransi, infus, suntik, cek darah, segala macam, segitu doang sudah langsung hilang. Gitu. Saya baru antar anak saya cek lagi, kontrol, karena semalam dia masuk rumah sakit, saya baru pulang semalam masuk apartemen itu 10:30. Kemudian tadi cek lagi kondisinya sudah getting better. Tapi tiba-tiba di perjalanan mobil saya ditabrak. Saya jalannya nggak ngebut, jalannya pelan. Ditabrak. Kita hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Makanya itulah dalam hidup perlu yang namanya assurance. Karena saya sendiri nggak sanggup. Coba kalau nggak punya asuransi. Tadi malam ke rumah sakit terpaksa harus gesek dari ATM. Tapi untungnya ada asuransi, tinggal tunjukin kartu. Dan saya membayarnya zero doang. Jadi benar-benar waktu saya alokasikan untuk fokus ngurusin anak saya. Yang ngurusin tagihan sudah ada, yaitu dari asuransi. Sama, ini tadi mobil juga gitu, ditabrak. Dan saya nengok ke belakang. Yang nabrak motor, bapak-bapak udah tua, kesian, bempernya bermasalah. Saya nggak usah marah-marah sama dia, udah tenang aja. Saya bilang sama saya punya driver, udah lurus aja. Saya lagi seminar juga. Kenapa? Karena saya punya asuransi untuk kendaraan juga. So teman-teman mahasiswa, prepare for the best, be ready for the worst, itu adalah kata kunci dari asuransi. Dan menjawab pertanyaan Firman yang berbicara tentang, kok banyak banget orang cerita asuransi nggak benar, asuransi janji doang, asuransi begini begono. Kita bicara sedikit tentang kenapa kita harus punya financial planning, dan saya singkatnya karena ini buat mahasiswa, saya sebutnya adalah financial planning, karena ternyata financial planning itu very, very fun. Next slide. Nah, slide berikutnya, kita lihat sama-sama, boleh dibantu, next slide. Panitia. Oke, nah ini saya cuma mau cerita sedikit. Tadi yang saya bilang, lagi jalan enak-enak ditabrak, lagi duduk enak-enak, anak masuk rumah sakit. Bahwa dalam hidup ternyata ada cycle yang seperti itu. Kita pengennya lulus mahasiswa, menikah, kerja, menikah, punya keluarga, keluarganya mapan, kemudian pensiun nikmat jadi sultan, gitu ya. Itu pengennya. Masalahnya dalam kehidupan ternyata ada gejolak yang mungkin naik turun. Pengennya nabung sampai umur 50, ternyata baru jalan 5 tahun, tiba-tiba ada yang menggerus income kita. Are we ready? Next slide. Nah, berikutnya kita bicara, ini adalah resiko yang kita tidak bisa hindari. Yang namanya hidup, pasti suatu hari kita akan tutup usia. Yang namanya hidup, tadi saya bilang, udah jaga kesehatan sedemikian rupa, tetap aja yang namanya sakit bisa datang. Yang namanya celaka bisa datang. Atau, kalaupun kita baik-baik saja, hidupnya kelamaan. Temennya udah pada nggak ada. Sebenarnya hidup lama itu adalah berkah. Tetapi hidup lama tanpa adanya dana, itu akan menjadi musibah. Next slide. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, nah ini yang saya harus sharingkan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa di era pandemi yang semuanya serba new normal, udah nggak zaman lagi kita mempertanyakan why insurance, perlu nggak si insurance udah ke laut aja? Karena jawabannya amat sangat pasti perlu. Nanti ada pakar yang hebat akan berbicara tentang itu. Dia adalah guru saya yang mengajarkan bahwa kita harus punya saving dan harus punya investment.
Tapi juga harus dilengkapi dengan protection. Karena kalau cuma saving and investment jatuhnya C. C itu artinya mati. Maka dilengkapi dengan P jadinya SIP. Saving adalah uang kita untuk hari ini. Kayak tadi misalkan perlu tips, perlu ini, kita pakai duit dari saving. Tetapi karena kita harus hidup sampai lama, saving aja nggak cukup. Karena teman-teman boleh cek setiap bunga, jangankan bunga deposito. Bunga deposito aja cuma 4, kadang-kala cuma 3,2%, potong pajak 20%. Apalagi tahapan. Bunganya cuma 0,5%. Setahun loh teman-teman. So that's why nggak cukup saving. Kita perlu investasi, tapi jangan salah, investasi high risk, high return. Low risk, low return. Jantung kita kadang-kadang nggak siap untuk high dan low. Seperti itu. That's why kita perlu protection. Cuman menariknya adalah, dulu orang suka bilang, udah nggak usah nabung, beli aja asuransi. Itu adalah era sebelum normal. Era normal kita bicara bahwa saving, investment, and protection bukanlah sesuatu yang disanding, bukanlah sesuatu yang dibandingkan, tetapi dia merupakan sesuatu yang disandingkan. Artinya harus punya saving untuk hari ini, investasi untuk hari esok, proteksi untuk perlindungan. Ketika terjadi risiko hari ini, sekarang, dan esok. Next slide. Nah ini loh teman-teman, kita perlu dana darurat. Dana kalau tiba-tiba kayak tadi saya bilang, masuk rumah sakit. Semalam aja, mohon maaf terpaksa sebutin angka, habis 7 juta loh, cuman begitu doang. Itu kan lumayan kalau buat mahasiswa 7 juta bisa buat traktir pacar 7 bulan ya kan? Atau mungkin kalau di Jakarta bisa pertemuan 3 kali, betul nggak? Nah tapi kalau adanya asuransi kita udah tenang. Next slide. Nah sekarang, kenapa sih harus asuransi? Karena gini, kalau hanya mengandalkan menyimpan dana konvensional, semua resiko kita tanggung sendiri. Kalau asuransi, ada yang menanggung yaitu perusahaan asuransi. Metodenya kalau kita menyisihkan sendiri, seringkali kita nggak disiplin. Tapi kalau asuransi, kita dibantu untuk disiplin, baik itu debit rekening ataupun debit kartu kredit. Atau nanti kalau kalian udah kerja ya, cepetan itu pastikan kalian punya ini. Tujuannya kadang-kala ada gangguan di jalan, nggak tercapai, tapi dengan asuransi, namanya juga assurance, kita akan sampai di ujungnya. Dan ditambah lagi, kalau hanya menyisihkan biasa, nggak ada warisan. Kalau ini dengan asuransi ada warisan. Nah, pasti pertanyaan kalian gini, aduh tante, saya mahasiswa aja belum lulus, ngapain ngomongin warisan? Tunggu dulu, kalian tahu nggak nama eyang kalian? Pasti nggak tahu kan? Karena eyangnya nggak ninggalin warisan, makanya kalian harus jadi sultan, biar bisa dikenang oleh anak cucu kalian suatu hari nanti. Ini, Tante ajarin cara membuat kalian menjadi sultan. Uang kecil bisa jadi sultan adalah asuransi. Next slide. Nah, asuransi zaman dulu orang selalu bilangnya asuransi itu cuma buat payung atau buat ban serep. Itu zaman dulu. Asuransi zaman sekarang adalah kemudi. Dia yang membawa kepada financial freedom karena asuransi memastikan keluarga terlindungi, pensiun aman. Kita punya yang namanya estate, nanti pakarnya akan berbicara tentang bagaimana membuat constructive life, kemudian pendidikan juga terjamin, belum lagi kalau sakit, cacat, celaka, belum lagi untuk tanggungan-tanggungan dan jaminan yang lainnya. That's insurance. Next slide. Nah, sekarang tinggal saya nanya. Ini saya sejalan dengan AAJI karena kita ada di sini adalah karena bersama AAJI kita mesti tahu tentang hashtag. Kalau kita kemana-mana peduli lindungi, ini kita hashtagnya adalah pahami perlindunganmu. Jangan latah. Orang di luar sana pada komplain, Bu, asuransi unit link penipu, asuransi unit link ini itu. Nah, ini saya mau cerita. Pahami perlindunganmu. Kenapa unit link? Unit link itu muncul bersamaan dengan era reksadana atau dana reksa, di mana konsep ini adalah konsep yang memungkinkan semua orang dengan dana yang terbatas untuk memberikan manfaat yang unlimited. That's unit link. Asuransi tradisional emang nggak bagus-bagus, tapi somehow kalau kita apple to apple, unit link memiliki affordability lebih tinggi karena preminya amat sangat bisa diakses seperti itu. Dan konsepnya adalah fleksibel. Cuman yang salah adalah tipsnya. Seringkali udah belinya unit link, preminya dicicil, bayarnya nggak mau lama. Makanya saya kasih tebel di sini. Unit link itu sama seperti tabungan. The more you give, the more you get. Sayangnya adalah masyarakat sering nggak fair dengan unit link. Kalau dia nabung di bank, dan dia nabung baru 5 bulan,
cek saldo ke customer service, dananya berapa, dikasih total dana 5 bulan, dia diem. Tetapi kenapa ketika dia menyisihkan dana di asuransi, dia baru nabung 5 bulan, dia mintanya asuransi bisa memberikan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ini yang nggak fair. Asuransi itu fungsinya adalah untuk proteksi. Nah, apa yang perlu diperhatikan kalau mau beli asuransi? Pertama, budgetnya cocok enggak? Tujuannya dulu teman-teman buat apa? Buat kesehatan kah, buat pendidikan, atau buat warisan? Budgetnya sesuai enggak dengan dompet kita? Jangka waktunya mau berapa lama? Kalau beli asuransi untuk jangka waktu cuma setahun, itu repot. Asuransi harusnya adalah jangka panjang. Kemudian toleransi resiko kita. Kita gampang jantungan enggak gitu. Jangan semua ditaruh di saham terus kita panik setiap detik, setiap menit lihat kinerja. Enggak bisa. Ya, jadi ada fund investasi yang dipilih. Dan nah ini yang menarik. Pahami semua biaya-biaya yang ada. Seringkali tenaga pemasar tidak menjelaskan biaya ini. Di dalam unit link ada biaya akuisisi. Ini adalah biaya terbesar. Itu biaya marketing istilahnya. Yang kedua ada biaya asuransi. Ini adalah biaya proteksi. Bagaimana Rp1.000 kalian bisa memberikan proteksi 10 juta. Itu adalah biaya asuransi. Makanya semakin tua semakin besar biaya asuransinya. Semakin panjang proteksinya juga semakin besar biaya asuransinya. Nah ini yang seringkali salah. Orang maunya bayarnya pendek, perlindungannya panjang. Orang maunya udah tua pun bayarnya murah. Ini nggak bisa. Asuransi adalah sebuah produk yang paling fair. Ketika dia muda, dia murah. Ketika dia tua, dia mahal. Ketika dia sehat, dia murah. Ketika dia sudah punya resiko-resiko, tentunya dia mahal. Ini yang harus dipahami dengan benar. Seperti itu. Nah, seringkali tenaga pemasar juga salah. Mainnya adalah bayarnya 5 tahun aja. Unit link in overall dia adalah seumur hidup. Itu yang tadi saya bilang, the more you give, the more you get. Dan jangan disalahkan investasinya belaka, karena sebenarnya beli unit link adalah untuk proteksi. Kalaupun ada investasi, itu bonus. Yang berikutnya, pahami juga ada biaya-biaya tambahan atau rider. Misalkan tambahan perlindungan kecelakaan, tambahan perlindungan rumah sakit, tambahan perlindungan untuk preminya dibebasin, semakin banyak tambahannya, ya semakin banyak biayanya. Samalah, kalian makan nasi putih doang sama nasi rames, pasti kan beda harganya. Itu sama kayak asuransi pokok dengan asuransi tambahan. Ada biaya administrasi, ini nggak gede, tapi ada, biasanya puluhan ribu, dan itu dibebankannya bulanan. Ada biaya top up. Ketika kalian taruh sejumlah dana, itu ada biaya top up-nya, itu biaya marketing. Ada biaya switching. Saya hari ini taruhnya di money market, mau pindah karena saham udah mulai membaik. Ada biayanya, walaupun memang ada perusahaan tertentu di awal-awal sekian kali switching free dulu ada, tapi ada biayanya. Ada biaya investasi, itu biaya pemeliharaan. Ketika orang memainkan dananya di pasar uang, pasar saham, pasti ada biayanya. Dan satu lagi, ada unit link tertentu yang memiliki biaya penalti. Jadi kalau belum waktunya cair, dia cair, ada biaya penalti. Nah, kalian pasti nanya, ini kok biayanya banyak banget? Jangan salah, manfaatnya keren. Manfaatnya unit link ini adalah premi kecil, manfaatnya gede. Bisa dicicil, bisa bayar bulanan, bisa disesuaikan dengan kantong, dan bisa ditambahkan dengan berbagai manfaat. Baik itu untuk rumah sakit, untuk sakit kritis, untuk kecelakaan, untuk pembebasan premi, dan juga untuk warisan. So, slide saya sampai di sini aja. Intinya, menjawab pertanyaan Firman tadi, jadi bagaimana itu riuh rendah komplain nasabah? Jawabannya adalah, pahami perlindunganmu. Salah siapa dong? Nggak ada yang salah. Tenaga pemasarnya harus lebih lengkap lagi menjelaskannya, dan kita sebagai customer harus lebih banyak lagi nanyanya untuk bisa paham semuanya. So in a nutshell, kami perusahaan asuransi seperti yang sudah disampaikan Ibu Albin tadi, kami perusahaan asuransi adalah perusahaan yang berjanji membayarkan komitmen dalam bentuk klaim. Jadi nggak ada tuh perusahaan asuransi yang nakal, yang nggak mau bayar klaim. Kalaupun ada klaim yang tidak dibayarkan, itu biasanya klaimnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dicanangkan. Last but not the least, insurance adalah wajib. Sebagaimana insurance ini wajib, nanti simak ada 2
pembicara hebat yang akan sharing kepada Anda bagaimana insurans bisa mengubah hidup Anda, bisa mengubah hidup keluarga Anda, dan juga bisa memberikan yang terbaik. Lagi-lagi ini ada pertanyaan, kenapa nasabah pada protes? Lagi-lagi, tidak match-nya antara ekspektasi dan apa yang terjadi. So, tugas kami di sini adalah memberikan literasi supaya anak-anak muda, kalian semua, teman-teman sekalian, supaya cerdas dari awal, supaya mendapatkan semuanya dalam big picture, dan in the nutshell, asuransi adalah sesuatu yang disandingkan dengan investasi dan saving, bukan dibandingkan. Karena dia punya role-nya sendiri. Terima kasih, itu saja dari saya kembalikan lagi kepada Firman. Thank you. Terima kasih Ibu Cecilia Nina, boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman pelajar dan mahasiswa. Wow, keren banget ya. Jadi teman-teman pengen tahu sekali ya, jadi sudah tahu sekali terkait dengan unit link, cara bekerjanya seperti apa. Ya, jadi asuransi nggak hanya perlindungan saja, tapi ada perlindungan dan juga investasinya.